Selamat pagi, Kaltim Sepekan edisi 25 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan hari ini. Dampak dari pandemi menekan pendapatan sekitar 3 triliun. Belum rampungnya perda tentang kawasan ekonomi khusus Maloy Batu Tatras Kalimantan. Tidak adanya anggaran untuk pembangunan fisik ibu kota tahun 2020 maupun 2021. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini. Kalimantan Timur menyisihkan anggaran 500 miliar untuk menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun hanya 500 miliar dari APBD Kaltim tahun 2020, tapi pandemi memberi dampak luar biasa karena mampu menekan pendapatan sekitar 3 triliun bahkan lebih. Anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah Kalimantan Timur tahun 2020 awalnya disahkan sebesar 11,75 triliun rupiah. Nominal itu cukup optimis karena mengalami kenaikan sekitar 1 triliun dari APBD tahun sebelumnya. Ditambah lagi karena Kalimantan Timur ditetapkan menjadi ibu kota negara, sehingga perlu alokasi anggaran persiapan untuk kabupaten dan kota penyangga di sekitarnya. Tapi badai pandemi COVID-19 terjadi, sebuah bencana kemanusiaan yang membuat negara dalam keadaan darurat. Tidak tanggung-tanggung, APBD Kaltim tergerus sampai 3 triliun, bahkan mungkin lebih. Pejabat Sekda Provinsi Kaltim Muhammad Sabani mengatakan, kini Pemprov sedang berbenah-benah memberesi APBD yang mengalami bongkar pasang anggaran pada bulan April 2020 lalu. Pemprov sudah selesai memasukkan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 500 miliar dan menghitung kontraksi karena sektor pendapatan diasumsikan terpotong hingga 3 triliun. Kisaran APBD Kaltim yang semula 11,75 triliun diperkirakan tinggal 8-9 triliun. Ya, sebenarnya kita itu dalam pengelolaan anggaran mengacu pada anggaran berimbang, ya. Jadi berapa besar pendapatan itulah yang akan dibelanjakan sehingga dia tidak ada defisit. Jadi kalau dia lebih besar pendapatan, belanja daripada pendapatan itu bisa terjadi defisit. Nah, kita tidak pakai itu karena kita tidak mencari utang-utangan untuk menutup defisit, ya. Nah, hanya memang ada penurunan dari hasil penyesuaian tadi, kita berkurang untuk sementara ini sekitar turun 3 triliun lebih, ya. Nanti dalam APBD perubahan kita akan lihat lagi apakah bisa bertambah atau tetap atau berkurang lagi. Tentu ini masih ada waktu untuk mengevaluasi kondisi yang ada sekarang, ya. Jadi tidak memakai pada anggaran defisit, ya. Jadi tidak ada defisit yang kita pakai, ya. Hanya ada penurunan pendapatan sehingga belanja juga harus diturunkan, nilainya diseimbangkan. Jadi anggaran berimbang. Oke. Sistem anggaran berimbang membuat Pemprov perlu bekerja keras memaksimalkan anggaran yang tersisa. Tantangan di depan mata adalah jatuhnya ekonomi masyarakat, sehingga langkah recovery atau pemulihan menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang sempat membaik pada tahun 2019 mencapai kisaran 4,77%, pada kuartal pertama tahun 2020 sudah menunjukkan penurunan yang tajam. Tapi dari triwulan pertama kita lihat itu nampaknya ada pelambatan, ya. Kita baru tumbuh sekitar 1,3, ya, di kisaran itulah, ya, antara 1,3 ke bawah dan ke atas, ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, bisa jadi di akhir tahun pertumbuhan ekonomi Kaltim tidak mencapai sebagaimana tahun 2019, bisa jadi. Tapi kita lihat, mudah-mudahan dia bisa masih di kisaran 3-4%. Kalau sepanjang pandemi ini bisa selesai, reda, dan semuanya menjadi normal, nantinya insya Allah pertumbuhan ekonomi juga akan membaik, ya. Sekda Prof berharap pandemi COVID-19 lebih cepat berakhir agar guncangan sektor ekonomi tidak terlalu lama dialami masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Samarinda.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai nasib pembangunan ibu kota negara yang semakin terkatung-katung. Dari Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik baik tahun 2020 maupun 2021 karena fokus masih pada recovery ekonomi. Begitu pula Pemprov Kaltim yang tidak mengalokasikan anggaran apapun untuk ibu kota negara. Berikut informasinya. Pemerintah Kalimantan Timur tidak menganggarkan secara khusus pembangunan ibu kota negara, baik untuk tahun 2020 maupun 2021. Pejabat Sekda Kaltim, Muhammad Sabani mengatakan, untuk ibu kota negara, Pemprov Kaltim menunggu kelanjutan rencana itu dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa meyakinkan, rencana ibu kota negara tidak dibatalkan karena adanya pandemi COVID-19. Ia mengatakan tidak ada proyek fisik, tapi stafnya di Bappenas tetap bekerja mematangkan rencana-rencana pembangunan IKN. Kalau kita kan mengikut pusat ya, jadi anggaran semua itu dari pemerintah pusat. Kita hanya memantau saja bagaimana perkembangan. Sementara ini kan draft undang-undangnya sudah disiapkan ya oleh pemerintah pusat, tapi belum diajukan ke DPR RI. Ya. Kemudian badan otorita juga belum ditetapkan, ya, sehingga memang kita sendiri tidak mengalokasikan anggaran apa-apa ke sana. Ya. Menurut Muhammad Sabani, Kalimantan Timur tetap berharap rencana itu tetap berjalan, terutama terkait dengan status hukum seperti undang-undang dan badan otorita kawasan ibu kota negara yang baru. Kemudian pekerjaan non-fisik lainnya seperti master plan, feasibility study, dan tata ruang. Saat ini kan sudah berjalan secara paralel ya, yang dilakukan oleh pusat. Mereka sudah menyelesaikan pre-master plan ya kan. Juga FS kalau tidak salah menurut laporan yang saya terima, informasi yang saya terima sudah diselesaikan. Tentu mereka akan maju nanti kepada penyusunan master plan-nya, kemudian rencana tata ruang, ya, kemudian juga urban planning-nya. Nah, itu pemerintah pusat semua. Nah, kita tentu mengharap itu berjalan dengan baik, walaupun memang secara pembangunan fisik mungkin mengalami penundaan ya karena kondisi keuangan negara yang juga terhantam oleh pandemi virus corona ini. Kepastian tidak ada anggaran untuk pembangunan ibu kota negara disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada sesi wawancara dengan stasiun televisi nasional di Jakarta. Sri Mulyani mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo tentang alokasi anggaran IKN. Dan memang tidak ada anggaran untuk rencana itu baik pada tahun 2020 maupun 2021. Menteri Keuangan mengatakan tahun 2021 adalah masa recovery ekonomi dan diharapkan ekonomi Indonesia cepat pulih, sehingga rencana IKN bisa dipercepat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Samarinda. Pemerintah sudah memperkenalkan istilah new normal dalam situasi pandemi COVID-19. Istilah itu menjelaskan situasi baru yang dihadapi masyarakat dunia pada masa-masa mendatang, yakni hidup berdampingan dengan virus corona yang belum ada vaksin pengobatnya. Inilah new normal yang diperkenalkan pemerintah sejak pekan lalu. Hadirnya virus corona di tengah-tengah masyarakat adalah fakta yang harus diterima, sehingga kita berusaha mencegahnya agar tidak masuk ke tubuh kita. Istilah new normal memberikan gambaran kehidupan masyarakat tetap harus berjalan normal, tetapi dengan prinsip kewaspadaan ketat menjalankan protokol kesehatan. Kehidupan baru itu diantaranya tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan jaga jarak. COVID sudah ada di antara kita. Artinya mau tidak mau kita memang harus hidup ya, di antara COVID itu sendiri. Dan kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan karena COVID ini. Oleh karena itu, maka perlu ada upaya-upaya bagaimana kita bisa menyikapi hidup selanjutnya meskipun ada COVID, tapi kita juga harusnya tetap sudah mulai
membiasakan untuk hidup berdampingan, ya, bukan menantang COVID. Yang perlu hanya adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan normal yang baru di tengah pandemi COVID ini. Sejumlah negara di dunia juga telah melakukan pelonggaran terhadap kebijakan COVID-19, termasuk Indonesia, seperti mengizinkan membuka akses penerbangan dan transportasi lain, membuka mal dan juga sholat di masjid atau musola. Hanya saja, pelonggaran itu disertai dengan aturan-aturan baru terkait protokol kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak mengatakan, kehadiran virus corona telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perubahan ini berdampak luas hampir di seluruh sektor kehidupan. Karena perubahan aktivitas sehari-hari masyarakat ini juga membuat umumnya dunia usaha semakin menurun, merosot, bahkan banyak yang cenderungan bersepi, mulai dari kegiatan pariwisata, transportasi online, kemudian juga penjualan retail, tentunya juga pelayanan di bidang kesehatan, dan masih banyak sektor lagi yang juga terdampak dari akibat adanya virus corona ini. Nah, meskipun kita memang upaya terbaik adalah tetap tinggal di rumah, namun diam di rumah ini tidak bisa juga selamanya diterapkan untuk menjaga apalagi dalam rangka untuk menjaga kestabilan ekonomi. Karena itu memang sudah mulai ada kelonggaran terhadap pengetatan kegiatan ini, terutama untuk para pekerja dalam usia 45 tahun bawah ini juga sudah mulai dilakukan kelonggaran untuk tetap melakukan aktivitas kegiatan bekerjanya supaya ekonomi juga mulai bergerak. Nah, sehingga memang sejumlah negara mulai melonggarkan beberapa kebijakan kaitannya dengan kegiatan kemasyarakatan, termasuk juga pemerintah Indonesia. Geliat kehidupan harus terus berjalan, namun masyarakat sudah harus berubah dari situasi yang dulu. Kita harus terus waspada agar virus corona tidak menyebar secara luas di tengah-tengah kita. Tim Kaltim TV melaporkan. Pandemi COVID-19 yang diwarnai pemotongan anggaran berbagai kegiatan dipastikan tidak menimpa anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas yang digelar Pemprov Kaltim. Pendaftaran beasiswa sudah dibuka sejak 15 Mei sampai 28 Juni 2020. Dan bagi pelajar, mahasiswa S1 sampai S3, silakan mendaftar lewat online melalui situs www.kaltimtuntas.id. Di tengah kontraksi anggaran pendapatan dan belanja APBD Kaltim tahun 2020 yang diperkirakan jatuh sampai 3 triliun rupiah, Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas, Iman Hidayat, memastikan tidak ada pemotongan alokasi anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas yang telah di-launching untuk tahun 2020. Ia meminta pada para pelajar, baik itu mahasiswa S1 sampai S3 yang berminat untuk mendapatkan beasiswa untuk segera mendaftar. Pendaftaran penerima beasiswa dilakukan secara online melalui website kaltimtuntas.id. Masa pendaftaran sejak 15 Mei hingga 28 Juni 2020. Yang pertama disampaikan bahwa beasiswa itu tidak ada kaitannya dengan COVID. Bahwa itu memang merupakan program prioritas dari Bapak Gubernur, terutama yang berkaitan dengan Kaltim Tuntas. Tuntas itu yang pembiayaannya dilakukan dari mulai yang bersangkutan menerima sampai dengan menyelesaikan kuliahnya. Ya. Jadi kemudian yang kedua, untuk beasiswa ini, untuk beasiswa Kaltim Tuntas tidak ada pemotongan anggaran yang 50%. Ya. Jadi untuk tetap seperti anggaran biasa. Anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas diakui Iman Hidayat tidak sebesar tahun 2019 lalu. Tahun ini hanya sekitar 71 miliar rupiah, sedangkan tahun 2019 lalu sekitar 165,1 miliar rupiah. Walaupun tidak sebesar tahun lalu, adanya program ini bisa menjadi stimulus ekonomi bagi warga Kaltim yang sedang dilanda pandemi COVID-19.
justru juga untuk menimbulkan semangat bahwa ini kan semua orang cerita sedih semua, cerita COVID. Kalau ada rangsangan mengenai ada peluang untuk mendapatkan beasiswa, itu moga-moga membangkitkan semangat dari para pelajar dan para mahasiswa untuk terus menyelesaikan studinya. Beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2020 ada 2 kategori. Pertama untuk mahasiswa strata 1 dan pasca sarjana diberikan beasiswa hingga menyelesaikan kuliah. Sedangkan kategori kedua adalah beasiswa stimulan. Beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa 1 tahun 1 kali. Namun pelajar maupun mahasiswa dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya dengan mengikuti persyaratan kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi pandemi COVID-19 membuat semua pemimpin daerah perlu waspada dengan persediaan pangan di daerahnya. Begitu juga di Kutai Timur, Bupati Ismunandar mengaku optimis stok pangan di daerahnya cukup. Soal ketersediaan stok pangan itu diungkapkan Bupati Kutim Ismunandar saat rapat virtual dengan pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi yang dipimpin pejabat Sekda Provinsi Muhammad Sabani. 2 daerah yang menjadi andalan stok pangan di Kutai Timur yakni sentra pertanian di Kecamatan Kaubun dan Long Mesangat. Pada bulan Mei dan Juni memasuki masa panen. Pemerintah Kutai Timur menurut Ismunandar berusaha membeli hasil pertanian dari petani di 2 daerah itu. Selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, sekaligus juga memberi pendapatan petani, terutama di saat pandemi COVID-19 di mana sektor ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Insya Allah bahan pokok untuk Kutai Timur masih aman, dan yang kedua alhamdulillah sentra produksi pertanian kami di Kaubun, di Long Mesangat ini juga sedang panen. Jadi untuk menutupi pembagian 9 bahan pokok terutama beras ini kita beli dari petani-petani yang ada di sebagian besar petani-petani di 2 daerah tersebut. Dalam rapat virtual itu, Bupati Ismunandar juga menjelaskan apa yang telah dijalankan di daerahnya. Bupati menyinggung adanya aplikasi My Aspal yang diluncurkan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Dengan aplikasi itu, khususnya warga Kota Sangatta yang jumlahnya lebih 160.000 jiwa sudah bisa memesan makanan dan kebutuhan rumah tangga melalui aplikasi tersebut. Barang yang dipesan akan diantar oleh ojek online. Selain itu, Bupati juga menjelaskan adanya gerakan menanam di perkarangan yang telah diluncurkan di 18 kecamatan di Kutai Timur. Gerakan menanam di perkarangan sebagai usaha untuk memperkuat ketahanan pangan karena dikhawatirkan COVID-19 berlangsung lama. Kita laksanakan, jadi semua dan terlibat semua kawan-kawan dari TNI dan Polri. Nah, jadi alhamdulillah juga untuk pengusaha ayam memang ini ada permasalahan, begitu mau dilempar ke pasar, pasarnya lesu, akhirnya intervensi dari pemerintah juga untuk membeli dan dibagikan kepada masyarakat untuk menambah protein agar tetap kuat atau imunnya meningkat. Tim Kaltim TV melaporkan.
Peraturan daerah tentang kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang di dalamnya terdapat kawasan industri dan pelabuhan internasional yang disingkat menjadi KIPI belum rampung juga. Namun dua anggota DPRD Kaltim yang duduk dalam panitia khusus KIPI merasa optimis tahun 2020 selesai dan disahkan menjadi perda. Berikut informasinya. Inilah kawasan Maloy yang namanya sudah sangat terkenal sejak zaman Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, bahkan sempat menjadi jok politik. Jika Gubernur Awang Faruk dalam berbagai sambutan sampai berbicara tentang kawasan Maloy, itu pertanda pidatonya akan segera berakhir. Gubernur Kaltim Awang Faruk sangat ambisius dengan proyek raksasa yang dulu diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 7 triliun rupiah itu. Sebab inilah kawasan industri dan pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan yang akan melayani kegiatan ekspor hasil sumber daya alam. Proyek itulah yang akan menjadi legasi masa kepemimpinannya di Kalimantan Timur selama 10 tahun. Sayangnya, di akhir masa tugasnya, belum semua pekerjaan besar di Maloy tuntas. Salah satunya menyangkut peraturan daerah yang menjadi dasar hukum untuk mengoperasionalkannya. Tentang rancangan peraturan daerah, Maloy sudah mulai dibahas DPRD sejak tahun 2019 lalu. Bahkan dibentuk pansus atau panitia khusus sejak masa DPRD periode lalu dan bersambung ke periode 2019-2024. Pansus terkait dengan Maloy ini kita tinggal menindaklanjuti karena periode yang lalu sudah dibahas oleh pansus yang lama, tetapi karena habis masa jabatan itu tidak sempat disahkan, maka ini ditindaklanjuti dengan pansus sekarang ini dengan anggota DPRD periode 2019-2024. Berarti pansus ini apakah akan diperpanjang? Kelihatannya kalau melihat waktunya karena pengaruh daripada wabah corona kemarin, kita tidak sempat melaksanakan, tidak bisa perjalanan keluar daerah, tidak bisa berkunjung ke instansi terkait, khususnya belum sempat peninjauan ke lokasi, maka waktu yang diberikan oleh pansus ini kan hanya 3 bulan. Nah, ini tersisa berapa bulan lagi, hampir habis. Saya kira akan diperpanjang untuk efektifnya pembahasan. Peraturan daerah kawasan ekonomi khusus Maloy menjadi isu seksi dalam suasana pandemi COVID-19. Sebab tahun 2021 adalah tahun recovery ekonomi di mana sumbu-sumbu ekonomi baru diantaranya pelabuhan Maloy harus mulai diaktifkan. Dua anggota DPRD Kaltim, Jahidin dan Agus Aras optimis peraturan daerah yang menjadi payung hukum Maloy bisa disahkan. Insya Allah, ini target saya usahakan karena Perda ini merupakan skala prioritas karena apabila nanti pelabuhan Maloy ini efektif, salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kalimantan Timur tentu meningkat. Dengan tersedianya payung hukum itu pastilah akan memudahkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di sana karena sudah diatur dengan sedemikian rupa. Baik itu di kawasan inti satunya dan kawasan inti duanya dan kawasan penyangganya. Kita tahu bahwa di sana memang sudah menyerap APBD yang begitu besar, tentu secepatnya akan difungsikan dengan baik. Jadi kalau menurut jangka waktunya 3 bulan, yakin tidak kira-kira perda ini selesai di tahun 2020? Ya, optimis saya bisa selesai. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kodim 0905 Balikpapan melakukan rapid test terhadap 250 warga yang berada di lingkungan pasar tradisional di Kota Balikpapan. Rapid test ini dilakukan untuk membantu warga yang kesulitan melakukan rapid test mandiri. Komandan Distrik Militer 0905 Balikpapan, Kolonel ARM I Gusti Agung Putus Jarnawa meninjau langsung pelaksanaan rapid test di Aula Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota, yang dilaksanakan oleh Kodim 0905 Balikpapan. Sedikitnya terdapat 250 warga yang dilakukan rapid test dari 3 pasar tradisional pada Rabu pagi. Mereka adalah para pedagang, pekerja harian, serta pekerja jalanan. Selain itu juga target rapid test ini dikhususkan bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Pagi ini melaksanakan kegiatan rapid test kepada masyarakat yang membutuhkan. Rapid test ini merupakan bantuan dari Dharma Pertiwi Pusat dari Ibu Panglima TNI yang disalurkan kepada Dharma Pertiwi daerah, khususnya yang berada di wilayah Kodam 6 Mula Warman ini, Dharma Pertiwi daerah F. Pagi ini melaksanakan kegiatan rapid test kepada masyarakat serentak di 3 titik, yaitu di Pasar Kelandasan, Pasar Muara Rapak, dan Pasar Pandansari. Adapun jumlah rapid test yang disiapkan itu sebanyak 250 alat rapid test. Lebih lanjut, Dandim mengatakan hasil rapid test ini akan segera diketahui paling lama Rabu petang. Dan jika ditemukan ada warga yang reaktif, maka petugas medis akan langsung menyerahkannya ke Dinas Kesehatan Kota. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Informasi selanjutnya, warga serbu kantor pos lokasi pembagian bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial di Kota Balikpapan pada Rabu 20 Mei 2020 dipadati warga. Protokol pencegahan COVID-19 dalam proses penyaluran bantuan tampak diabaikan. Seperti inilah suasana kantor pos cabang Kelandasan, Balikpapan Kota pada Rabu 20 Mei 2020 pagi. Kantor pos cabang Kelandasan merupakan satu dari 4 lokasi penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial. Warga yang memadati kantor pos sebagian besar merupakan penerima BST. Sebelum loket dibuka, sejumlah warga telah datang untuk memadati kantor pos. Kasdi, salah satu penerima BST, mengatakan bantuan yang diberikan cukup membantu di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja antrian cukup panjang. Alhamdulillah bisa bantu ekonomi. Sendirian aja tadi Pak ya? Iya, istri karena sakit. Istri sakit Pak ya di rumah ya? Pak, nanti rencananya buat apa Pak bantuan Pak? Ya mau beli sembako lah. Karena saya juga tidak bisa kerja lagi kan. Jaga istri sudah sakit, gula itu sudah sekitar 10 tahun. Terus sebelumnya kerja apa Pak? Saya kuliah bangunan. Nah, berarti karena COVID ini ya, ada ya Pak? Iya, enggak kerja lagi ya. Biasa penghasilan berapa per bulan Pak? Ya, enggak tentu sih Mas. Kan sehari kadang-kadang 100, kadang-kadang masih 120, enggak bisa dipastikan. Oh, cukup terbantu Pak ya dengan bantuan? Iya, misalnya lah, cukup aja lah, cukup-cukupan. Sementara itu, Upi mendampingi neneknya yang bernama Painem berusia 81 tahun untuk menerima bantuan sosial. Upi rela mendampingi dan mengantarkan sang nenek lantaran pengambilan bantuan tak bisa diwakilkan. Ambil sendiri? Iya, suruh ngambil, jadi diantar tadi sama adik. Karena mau difoto Mas. Iya Bu. Kira-kira dengan kayak gini agak ribet nggak sih Bu? Dengkulnya yang anu katanya. Agak cukup sulit Bu ya untuk ini. Ngantri, tadi ngantri juga Bu? Ngantri, saya ngantri habis saya ke situ. Tanyain mana mamanya di rumah. Harus sama ibunya? Iya. Suruh jadi ngambil. pulang lagi jemput ibunya? Iya. Usia berapa sih Bu ibunya? 81. Bantuan sosial tunai atau BST disalurkan kepada 3.400 keluarga di Balikpapan yang terdata dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau DTKS Kementerian Sosial. Tiap keluarga mendapat bantuan tunai berjumlah Rp600.000.
Untuk kantor pos cabang Kelandasan menyalurkan 1.334 penerima BST. Selain itu, penyaluran juga dilakukan melalui kantor pos Karangjoang, kantor pos Karyangau, dan kantor kecamatan Balikpapan Utara. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Seorang kurir sabu diamankan oleh Satreskoba Polresta Balikpapan. 1 kilo sabu diambil dari Samarinda dan akan diberikan kepada seorang di Balikpapan. Polisi berikan tindakan terukur saat akan melarikan diri. Satres Narkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang terduga kurir narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Jalan MT Haryono pada hari Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tersangka dengan inisial AS, 34 tahun, membawa kristal berwarna putih seberat 1013 gram yang dibungkus menggunakan kotak susu ultra untuk mengelabui petugas. Saat diamankan petugas, tersangka sempat akan melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dengan menyarangkan timah panas di kaki kiri tersangka. KBO Sat Narkoba Polresta Balikpapan Ibtu Tri Ekwan mengatakan, tersangka menjadi kurir sabu bukan yang pertama kalinya. Sabu seberat 1013 gram ini akan diserahkan kepada seseorang di Balikpapan yang telah dikenalnya melalui telepon seluler. Tersangka membawa sabu menggunakan sepeda motor. Bahwa Satres Narkoba Polresta Balikpapan pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 pukul 17.30 telah dapat mengungkap dengan menangkap seseorang berinisial AS di Jalan MT Haryono, Balikpapan, yang mana saudara AS ini membawa 1 kilogram lebih 13 gram atau 1013 gram sabu untuk diedarkan di Balikpapan, tetapi peran daripada saudara AS ini adalah sebagai kurir mengambil dari Samarinda, dari saudara EP yang ada di Samarinda, kemudian barang ini mau diserahkan kepada saudara IS yang ada di Balikpapan yang masih DPO. Tersangka di dalam menggeluti dunia ini dan peran sebagai kurir sudah beberapa kali mengambil barang dari Samarinda. Makanya dengan mengambil barang yang sudah besar 1 kilo lebih ini tentunya diawali dari barang yang kecil terlebih dahulu, sudah beberapa kali. Barang bukti yang diamankan berupa 1 bungkus sabu-sabu, ponsel, dan 1 kunci motor milik tersangka. Tersangka akan dikenakan pasal 114, 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Sebagian warga Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur mengeluhkan aliran bantuan untuk warga terdampak COVID-19 di kota itu. Seperti yang dialami warga Beringin dan Selumit Pantai, mereka mengaku tidak menerima adanya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota. Warga di beberapa RT di kawasan Beringin, 4 kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan mengaku tidak mendapatkannya. Informasi dari warga, hanya ada 9 warga yang menerima paket bantuan, tapi tidak jelas apakah bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah Kota Tarakan. Informasi kita dapatkan, ini ada beberapa bantuan dari pusat, dari provinsi, dan pemerintah kota, tapi nyatanya Pak sampai sekarang warga kami dari RT 1 belum ada dapat pun sama sekali. Nah, sedangkan di RT lain sudah dapat. Jadi apakah memang ada warga yang tidak seperti itu Pak yang kita omong?
Mudah-mudahan pemerintah kota memperhatikan kita, Pak, warganya. Apakah sudah usulan dari Pak RT? Ya, ada beberapa katanya bantuan sudah masuk, tapi itu hanya sebagian orang yang dapat. Sedangkan kami ini 300 kakak, hanya 9 orang dapat. Begitu juga yang diakui oleh Ibu Erni di Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Selama ini dia hanya menonton di televisi ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Tapi dia dan warganya tidak menerima. Jadi dari kan di TV dapat bantuan ya, dana-dana. Iya, seperti dari pusat ada juga. Belum, iya dari pusat nggak ada. Nggak ada ya. Dari gubernur? Gubernur pun nggak ada nih. Dari wali kota? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Oke. Kita juga nggak tahu, Pak, nggak ada. Kita dikasih. Kita cuma kalau ada dikasih ya. Alhamdulillah. Dari berita-berita media online, pemerintah Kota Tarakan sudah mengalirkan bantuan untuk warga terdampak COVID-19 sejak akhir bulan April lalu. Bantuan diberikan kepada 17.228 kepala keluarga dengan rincian bantuan tunai dari pemerintah pusat kepada 6.727 kakak sebesar 600.000 per kakak selama 3 bulan. Kemudian ada bantuan sembako dari pemerintah pusat kepada 2.084 kepala keluarga senilai 200.000 selama 9 bulan dengan pembelian sembako melalui e-warung. Bantuan tunai dari Provinsi Kaltara kepada 1.750 kakak sebesar 200.000 selama 3 bulan. Dan bantuan sembako dari Pemkot Tarakan kepada 6.667 kakak senilai 200.000 selama 3 bulan. Dari Tarakan, tim Kaltim TV Abdul Latif melaporkan. Di tengah berkumandangnya takbir, hati tertunduk untuk mengharapkan dan memohon. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Kembalinya fitrah adalah sebuah tujuan. Tiada pemberian yang terindah selain kata maaf yang kami harapkan. Saat kemenangan itu telah tiba, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di hari yang fitri. Tak ada yang sempurna di dunia ini, tak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Tiada perbuatan yang mulia selain saling mengerti dan memberikan maaf. Menyambut hari yang fitri kali ini, ada hal yang tak biasa. Kita di rumah saja saling menyapa di layar kaca, namun tidak mengurangi rasa untuk meminta maaf. Tidak ada untaian kalimat yang bisa menyenangkan dan menyejukkan hati setiap orang. Kami segenap keluarga besar Kaltim TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian Kaltim Sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.